Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan ya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada teman semua yang masih setia pada channel kami, yang telah subscribe sehingga kami selalu menampilkan atau memberi semangat kami untuk selalu menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam Indonesia dan untuk bangsa Indonesia teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sejarah masa lalu ya. Ya mungkin sekarang banyak fenomena yang konon adanya misi kristenisasi, adanya islamisasi. Namun sudut pandang dari sejarawan barat ya, bahwa proses islamisasi di Pulau Jawa atau di Nusantara pada masa lalu memang itu ada ya, dibenarkan, dan prosesnya hingga saat ini memang sudah berbeda ya. Pun begitu dalam sudut pandang sejarawan MC Reclef ya teman-teman ya. Beliau pun mengakui adanya misi kristenisasi. Ya mungkin kita jangan alergi ya ketika kita membahas misi kristenisasi apakah ada, itu sah-sah saja ya. Karena dari pihak mereka konon ada ayat pada Bible yang mengatakan bahwa kita adalah kaum muslimin ya, atau di luar dari golongan-golongan Kristen ya, itu domba-domba tersesat, sehingga mungkin harus ya dilakukan misi itu untuk menyelamatkan. Konon seperti itu. Pun dalam Islam ya, ketika kita mengajarkan konsep tauhid, apabila orang tersebut sudah paham ya terhadap konsep ketuhanan yang Islam tawarkan, apabila ingin mengikuti, alhamdulillah, namun tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini menarik ya, dalam tulisan MC Reclef ya, teman-teman, pada halaman 45, beliau mengatakan, nanti sebentar ya, saya perkuat dulu ya, untuk melihat detail dari apakah kristenisasi itu ada, saya berikan referensi ya. Teman-teman bisa membaca buku yang ditulis oleh Genbang ya, Katolik di masa Revolusi Indonesia. Ini bisa menjadikan acuan secara akademik ya. Namun di sini kita jangan alergi ya sebagai umat muslim apabila kita ingin membaca literasi dari ya agama kita di luar agama kita ya, entah itu Kristen, entah itu Buddha atau Konghucu, sebagai menambah wawasan, sebagai menambah pengetahuan agar ya justru memperkuat iman kita dan khawatir takut apa ya sebutannya ya murtad segala macam itu terlalu jauh ya. Nah, di halaman 45 ya pada buku ini ya yang saya tampilkan nanti ya apabila teman-teman ingin membeli ya sebagai bahan literasi atau bahan keilmuan. Nah, ada yang menarik menurut MC Reclef, misi Kristen itu merasakan keberhasilan mereka ya setelah berakhirnya Perang Jawa ya tahun 1930 ya. Ini menurut sejarawan MC Reclef ya. Nah, masih yang sama, Konrad Lawrence Cullen ya, ini pun ada ya di Wikipedia ya untuk detailnya sebagai menambah wawasan, seorang Rusia Jawa yang akhirnya menjadi Kiai Kristen. Ini pun beliau menyematkan sebagai Kiai Kristen, Kiai Kristen pertama ya di Pulau Jawa ya, bahkan di Nusantara ya, Konrad Lawrence Cullen ya. Nah, beliau adalah keturunan Rusia Jawa. Jadi beliau mempunyai bapak itu asli Rusia dan menikah dengan orang pribumi ya, atau dari pada masa lalu Hindia Belanda sebutannya ya, sebelum menjadi Indonesia seperti sekarang ini ya. Nah, ada juga misionaris ya yang di bawah Kiai Konrad Lawrence Cullen ini teman-teman ya, yang itu juga mungkin sebagian kalangan udah tahu ya, sudah paham ya. Beliau adalah, ini menurut buku MC Reclef ya teman-teman ya, beliau adalah Kiai Tunggul Wulung. Nah, di sini dituliskan Kiai Tunggul Wulung yang bernama asli Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ya. Saya mengacu pada tulisan beliau. Seorang Kiai Kristen yang berambut gondrong, berjanggut lebat, serta memiliki kekuatan supranatural ya. Ini menurut beliau ya, yang berbicara penuh dengan teka-teki dan telah diyakini masuk agama Kristen ya. Nah, antara orang Kristen Jawa merupakan pengikut yang paling mencolok menurut buku dari MC Reclef ya yang saya bacakan ini ya. Kiai Tunggul Wulung ya, di sini beliau menulisnya Tunggul. Seorang Kiai Kristen yang berambut gondrong, berjanggut lebat, serta memiliki kekuatan supernatural yang berbicara penuh dengan teka-teki dan telah diyakini masuk agama Kristen berkat fenomena magis ya atau magis ya. Ada perbedaan nyata antara orang-orang Kristen Jawa yang merupakan pengikut dari tokoh-tokoh asli Jawa ini dan Kristen Londo ya. Artinya Kristen yang benar-benar asli dari sana ya, dari misionaris ya. Karena dari zaman Portugis memang sudah ada program atau misi kristenisasi ya yang dibawa ke Nusantara ya. Selain menjajah atau mengambil rempah-rempah, ada juga misi itu ya. Mungkin di sini teman-teman sudah paham. Nah, di sini menarik ya, di halaman 52 ya, sekitar tahun 1870
seorang bupati menegaskan ya, ini agak sedikit sedikit guyonan ya, namun agak dalam nih. Tahun 1870 seorang bupati menegaskan komitmennya kepada Islam. Sehingga ketika beliau ditawarkan apakah ingin beralih kepada Kristen ya. Nah, beliau dengan nada yang sedikit humoris ya, namun dalam di sini mengatakan sejujurnya saya lebih senang memiliki ya 4 istri dan 1 Tuhan. Mohon izin ya, dalam Islam kan boleh berpoligami ya, asal memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat ya, yang maksimal 4 istri. Sejujurnya, saya lebih senang memiliki 4 istri, namun 1 Tuhan, daripada 1 istri dari 3 Tuhan. Ini menurut beliau ya, pada 1870 ya, seorang bupati dalam karya MC Reclef ya, dalam bukunya ya, di halaman 52 teman-teman. Nah, lalu di sini ketemu korelasinya kalau saya melihat lagi pada ulasan beliau. Nah, disinilah ya saya melihat rumusannya sesuai dengan analisa beliau yang saya komparasikan dengan beberapa buku yang saya lihat ya, bahwa ketika adanya program kristenisasi ya kita maklum lah ya, silakan mereka punya program seperti itu ya. Toh sekarang juga sudah terbukti memang mayoritas ya selain Islam ada yang kedua ya mungkin ya yang terverifikasi itu golongan Kristen ya. Itu adalah program dari misi kristenisasi pada masa lalu ya. Dampaknya sekarang ya kalian bisa lihat datanya ya. Mungkin nomor 2 di Indonesia. Pun begitu dengan Islam mungkin di negara-negara lain juga terus bertumbuh ya teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir. Toh program yang dilakukan oleh ya, Mualaf Channel, saya pun melihat konten-kontennya Bapak Donditan, konten Ayah Sophia, itu pun mualafnya menurut izin ya, setiap harinya itu ada aja. Sehingga kita tidak usah khawatir dengan program-program kristenisasi yang masih mungkin berlaku hingga saat ini ya. Namun skala statistik perbandingannya pun mualaf menjamur ya. Boleh saya katakan itu benar-benar berbeda daripada masa lalu yang mungkin sedikit senyap. Sekarang dalam dunia keterbukaan, dunia media sosial yang begitu masif yang orang bisa mengakses informasi dalam sekian detik ya, sudah terjadi atau pembuktian mualaf-mualaf yang sangat luar biasa ya, tanda petik ya, memang cerdas ya, tidak serta-merta mau izin ya, settingan. Nah, teman-teman bisa buktikan di channel Donditan ya, Pak Donditan, atau di Ayah Sophia ya. Dan banyak yang tersebar ya oleh konten-konten YouTuber kita ya. Nah, salah satunya ngaji cerdas pun ada ya, ulasannya beliau menampilkan seorang mualaf yang benar-benar cerdas, yang bisa dijadikan rujukan atau pembuktian bahwa Islam adalah agama yang benar atau hak. Dan di sini menarik ya, dalam karya MC River ini yang saya bacakan ya, pada tahun 1912 Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta. Organisasi ini berkembang ya teman-teman ya, menjadi wadah Islam modernis yang paling menonjol di Indonesia. Nah, dengan sekolah-sekolah dan beragam organisasi kesejahteraan yang tersebar di segenap penjuru negeri. Muhammadiyah aktif. Nah, ini teman-teman ya, mau izin ya, dalam tulisan yang sama ya, dalam karya beliau, Muhammadiyah aktif dalam mengadvokasi pandangan-pandangan reformisnya sembari ya menentang misi kristenisasi ya. Ini tulisan dari MC Reclef ya teman-teman ya. Sehingga kalau saya bandingkan dengan tulisan awal beliau tadi yang mengatakan memang program kristenisasi itu ada ya, yang dibawa oleh tokoh misionaris, pun Muhammadiyah pada masa lalu didirikan salah satunya untuk menyanggah ya atau membendung program kristenisasi yang dilakukan kaum misionaris ya. Ya bayangkan loh kalau tidak ada jadi pandai di kalangan tokoh-tokoh Islam pada masa lalu, ya mungkin kekuatan Islam bisa setara ya dengan kekuatan non-Islam ya pada masa kini ya. Alhamdulillah ada tokoh-tokoh Ki Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, walaupun di halaman 54 ya, pada 1926 mereka ya, ini Ki Haji Hashim Asy'ari ya, mendirikan organisasi mereka sendiri, Nahdlatul Ulama ya, dari golongan santri ya teman-teman ya, untuk mempertahankan kepentingan kaum pengusung tradisionalisme. Nah di sini saya pun harus menekankan bahwa memang NU itu ya dibangun salah satunya ya untuk mengusung program tradisionalisme yang jangan sampai mungkin dihapuskan, mungkin dihilangkan ya. Dimanapun juga budaya kan ya mungkin tidak bisa dihilangkan ya, sehingga harus ada strategi ya, jangan sampai adanya Islam masuk terkesan ya menghilangkan budaya adat setempat ya. Sedangkan di sini memang Muhammadiyah benar-benar ya dari awalnya menginginkan ya adanya pemurnian Islam ya, atau istilahnya Muhammadiyah tidak percaya namanya tahayul, klinik, kurofat, mitos dan lain sebagainya. Namun ketika NU berpandangan bahwa didikannya NU 1926, mereka ya ingin mengusung tradisionalisme teman-teman ya dengan sistem kulturalnya ya. Sehingga kita pun harus maklumi, harus kita ya menghargai ya. Toh kita sama-sama seorang muslim, jangan sampai terjadi benturan di sini atau kesalahpahaman. Nah, apabila kita melihat dari program Muhammadiyah yang salah satunya menurut buku ini menentang misi kristenisasi ya, apakah benar ya? Sedangkan di sini Muhammadiyah
di sini ya pada buku Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, saya sedikit komparasikan ya, apakah benar ya Muhammadiyah salah satu yang menentang program misi Kristen. Nah, tujuan Muhammadiyah di halaman 75 pada buku ini, waktu itu masyarakat Islam di Indonesia sedang dalam kelemahan dan kemunduran ya. Ini menurut buku dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, Sutrisno Kutoyo teman-teman ya. Apabila ingin mendapatkan, silakan bisa ya beli di toko buku atau di online ya, sudah banyak ya, sebagai bahan keilmuan ya, sehingga kita tidak menampilkan konten-konten yang bersifat hoax ya teman-teman ya, karena saya berikan referensinya. Nah, hal itu disebabkan tidak adanya pengertian pada ajaran agama, ya dalam hal ini agama Islam yang sesungguhnya. Muhammadiyah bercita-cita untuk meneliti, mempelajari, mengungkap, dan mengetengahkan ajaran Islam murni. Nah, disinilah konsep Muhammadiyah yang kalau saya bandingkan dengan buku dari MC Ritrep, ini berkaitan ya teman-teman ya, bahwa ketika adanya program kristenisasi ya, yang dibawa oleh misionaris, Muhammadiyah salah satunya selain ingin memurnikan ajaran Islam, pun salah satu yang menentang program kristenisasi ya teman-teman ya. Nah, dengan cara apa? Ya membangun pendidikan, membangun madrasah ya, membangun sekolah, rumah sakit, ya minimal apa yang dilakukan Muhammadiyah itu bisa mengcounter setidaknya tidak secara masifnya kristenisasi berkembang di Indonesia. Walaupun program mereka ya silakan sah-sah saja ya. Kita tidak bisa menyangkal bahwa program itu tidak ada teman-teman ya. Karena di sini sudah jelas ditulis Muhammadiyah hendak menyatakan bahwa sebenarnya agama Islam itu bukan semata-mata mengandung pengertian hubungan pribadi antara seorang muslim dengan Allah, tetapi juga merupakan suatu sistem kehidupan manusia dalam segala segi ya. Ini menurut buku Sutrisno Kutoyo, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, akhirnya apabila MC Riklaf ini berpandangan bahwa Muhammadiyah salah satu organisasi yang menentang misi Kristen, kita bisa membenarkan ya, walaupun pada akhirnya tahun 1926 NU ya berdiri ya, tetap mempertahankan sistem tradisionalismenya. Kita pun paham dan menghargai dan kita tidak ada masalah di situ, sehingga umat Islam Indonesia minimal ya bisa membandingkan atau bisa menilai sejarah masa lalu yang apabila sekarang berpandangan sebagai masyarakat tidak ada kristenisasi ya. Dalam tulisan ini MC Rickert menyatakan bahwa memang program kristenisasi itu ada ya teman-teman ya pada masa lalu ya, dan cukup berhasil ketika ya perang Jawa selesai. Ini menurut beliau ya. Nah, lalu sekarang apakah akan terjadi benturan ya antara Islam dan Kristen? Menurut saya jangan khawatir ya teman-teman ya, walaupun ada karya tulis dari Samuel Huntington ya yang mengatakan The Clash of Civilization, benturan peradaban. Memang kalau kita tarik ya sekarang seakan-akan Islam tertinggal ya, seakan-akan dunia barat yang diwakili ya oleh agama Kristen itu maju. Namun kalau kita lihat ke belakang, memang bagaimana sejarah Islam sangat gemilang pada masa lalu ya. Nah, disitulah barat sekarang membatasi bagaimana Islam jangan berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara mengkotak-kotakan, bahkan difitnah, dikatakan teroris, dikatakan fundamentalis, dikatakan ekstremis, dan hingga sekarang ya kalimat itu masih melekat seakan-akan pada golongan kaum muslimin ya, umat Islam ya. Walaupun apabila kita berakal sehat ya, umat Islam yang cerdas sudah tidak kena seperti itu ya, tidak kena penyematan seperti itu ya. Ini hanya kaum-kaum, mohon maaf ya, yang mungkin sedikit kurang literasi, gampang dipengaruhi oleh program barat ya, dengan sebutan-sebutan seperti itu ya, yang sangat tendensius, yang sangat tidak masuk dalam rasionalitas ya. Namun ini ada kaitan dengan masa lalu, bahwa apabila kita ingin melihat bahwa kita akan ada hubungan baik saja di antara umat beragama, itu memang bisa. Namun apabila ada program-program yang disebutkan oleh MC Rickleff ya, adanya kristenisasi, kita tidak bisa menyanggah teman-temannya. Hingga sekarang pun mungkin masih ada ya. Sebagai contoh ya, dalam beberapa YouTuber saya melihat ada testimoni atau kesaksian bahwa memang ada program itu. Namun yakinlah teman-teman, walaupun program itu masih bergulir, masih ada, kita apabila kita mengetahui, apabila kita menelaah lebih jauh, memperdalam sisi keilmuan tentang Islam, insya Allah iman kita akan terjaga teman-teman. Jadi tidak usah khawatir dengan program-program mereka yang istilahnya ada kristenisasi. Toh Muhammadiyah sekarang pun makin baik ya, makin berkembang dan makin mencerahkan umat ya. Salah satu tokohnya yang ya mungkin sebagian kalangan sudah paham ya, yakni Dr. Ustadz Adi Hidayat, pun mereka beliau kader Muhammadiyah ya, bagaimana beliau meluruskan ya konsep-konsep yang mungkin bertentangan dengan Islam, walaupun dalam sisi lain ya Nahdlatul Ulama cenderung memang masih memiliki paham tradisionalisme, masih mengusung konsep kultural, kita masih menghargai di situ dan tidak ada masalah ya, saling menguatkan ya di antara kedua organisasi itu. Dan dahsyatnya antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Asam Asy'ari itu dua-duanya ada hubungan bersaudara yang luar biasanya, nasabnya tersambung ke jalur Rasulullah transmisia ya.
Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya, saya tidak perlu detailkan, sudah banyak ya literasinya yang tersebar ya di media sosial, sehingga kita patut bangga. Yang sekarang sedang ramai masalah nasab Rasulullah, ada klaim sepihak, ada pengakuan, ada kontribusi yang luar biasa pada masa lalu ya, yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut di Indonesia, namun tidak ramai atau tidak kuat-kuat atau tidak mengklaim sebagai cucu Rasulullah secara terbuka atau secara frontal atau secara terang-terangan. Justru berpuluh-puluh tahun, bahkan sekarang ya, baru diketahui bahwa mereka mempunyai jalur nasabnya tersambung ke Rasulullah. Ini patut kita apresiasi, ya, patut kita banggakan. Sehingga kedepannya Indonesia tidak perlu khawatir terhadap program kristenisasi. Toh yang sekarang ya, banyak cerdik pandai yang sudah melakukan suatu terobosan terhadap pemahaman keislaman, sehingga umat Islam tercerahkan, sehingga umat Islam tidak terbelakang seperti dulu ya teman-teman ya. Demikian saya teman-teman ya, ulasan dari saya. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Tidak bermaksud menyinggung dari non-Islam ya, atau di luar agama Islam ya. Saya ambil literasi, mungkin ada sebagian masyarakat yang belum tahu ya. Saya beritahu sebagai bahan keilmuan dan bahan diskusi kita ya. Demikian ya. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.